Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai integral tak tentu ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu integral ya, definisinya secara umum. Sekarang kita mempelajari tentang integral tak tentu. Nah, apa sebenarnya integral tak tentu ini? Yaitu integral yang tidak bisa diintegralkan menggunakan persamaan yang umum ya, atau yang biasa, sehingga dia membutuhkan metode tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan integral tak tentu ini, kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, yaitu yang A, pengintegralan menggunakan teknik substitusi. Ya, teknik ini digunakan jika pangkat atau pangkat variabel x yang ada di dalam kurung lebih besar daripada pangkat variabel x yang di luar kurung. Nah, kalau kita lihat ini adalah di luar kurung, ini di dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena yang ada di dalam akar ini adalah satu kesatuan, yaitu x kuadrat plus 10. Kita lihat pangkat dari x kuadrat, yaitu x-nya pangkat 2, sedangkan yang di luar x-nya pangkat 1 ya. Abaikan akarnya ini ya. Nah, abaikan akarnya karena yang kita bicarakan adalah yang ada di dalam kurung. Nah, contoh lagi yang sini. Ini 8x kuadrat, sedangkan yang ini x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 lebih besar daripada x kuadrat. Abaikan pangkat yang ada di sini ya. Yang pangkat 7 sini abaikan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita caranya adalah menggunakan teknik substitusi. Nah, bagaimana teknik substitusi akan kita bahas kemudian contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah metode pengintegralan menggunakan teknik parsial atau integral parsial dengan rumus atau persamaan integral U kali dV sama dengan U kali V dikurang integral V kali DU. Nah, teknik ini digunakan jika pangkat atau variabel X yang ada di luar kurung lebih besar daripada variabel X yang ada di dalam kurung atau minimal sama. Ini pangkat 1, yang dalam pangkat 1 kalau sama berarti bisa menggunakan integral parsial ya. Atau sini misalnya x pangkat 2, sini x pangkat 1, maka kita bisa menggunakan integral parsial untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita akan bahas contoh-contoh dari masing-masing teknik atau cara pengintegralan ini satu persatu. Mulai dari yang integral dengan teknik substitusi. Perhatikan sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini pangkat 1, sini pangkat 2, maka sesuai dengan keterangan tadi bahwa kita bisa menggunakan teknik substitusi. Caranya gimana? Ya, kita jawab dulu soal nomor 1. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, kita tulis dulu ya. Jadi integral dari 5x akar x kuadrat plus 10 dx itu kita bisa misalkan dulu ya. Ini bisa kita misalkan yang ada di dalam kurung sini, kita misalkan dengan huruf U ya. Gitu aja, kita misalkan dengan huruf U. Jadi U itu nilainya sama dengan x kuadrat plus 10. Nah, karena yang ada di dalam kurung. Nah, kalau kita turunkan U-nya berarti DU ya, turunan dari U, maka sama dengan itu. Ini kita turunkan ya. Berarti 2x pangkat, awalnya pangkat 2, pangkat 1 sini ya. Kalau ini 10 diturunkan jadi 0. Jadi 2x dx. Jadi seperti itu ya. Sehingga kalau kita mencari dx, ya ini berarti kalau dx, nah dx sama dengan du dibagi 2x. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa ya. Ini permisalan dulu sehingga integral ini bisa kita tulis ulang. Jadi integral yang ini kita bisa tulis ulang, integral 5x. Nah, ini ya. Ingat dalam kurung sudah kita misalkan u, berarti akar u ini ya. Nah, dx-nya kita ganti, berarti dx-nya sama dengan du per 2x. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu sebelum kita integralkan. Ini ada x, kita coret sini. X berarti 5 per 2 ya. 5 per 2 itu konstanta. 5 per 2. Jadi integral 5 per 2 akar u du. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena 5 per 2 konstanta bisa kita taruh luar, di luar integral. Jadi 5 per 2 taruh luar. Terus yang kita integralkan adalah akar u du. Nah, bagaimana mengintegralkan akar u? Ya, seperti biasa, sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tulis saja dulu, 5 per 2 tulis integral. Ini u bisa kita keluarkan pangkatnya, jadi pangkat setengah ya, kalau kita keluarkan. Nah, ini. Nah, ini berarti kalau kita integralkan menjadi, tulis saja 5 per 2 nya sini. Nah, integral dari U adalah ya, berarti kan pangkatnya ditambah 1. Jadi U ini setengah tambah 1 adalah 3 per 2. Nah, berarti 1 per
3/2 sini ya. Nah, jadi seperti itu. Ingat ya. Nah, plus C. Jadi seperti itu. Nah, saya tulis ulang nih ya. Jadi saya tulis ulang biar kalian mudah. 5/2 saya tulis dikali. Nah, ini kan bisa naik ke atas. Jadi 1/3/2 itu kalau kita tulis jadi 2/3. Nah, jadi U pangkat. Nah, 3/2 ini kita tulis, bisa kita pecah juga bisa. Jadi 3/2 itu sama dengan U dikali U pangkat setengah. Nah ya. Nah, ini kan U pangkat 1 ya. 1 itu kan sama dengan 2/2. 2/2 yang ini. Nah, plus C ini. 2/2 dengan setengah berarti 3/2 kalau kita jumlahkan. Ini kita pecah aja ya biar mempermudah. Ini sebelumnya bisa kita coret 2 dengan 2 ini. Jadi sama dengan 5/3. Nah, 5/3 ya, U pangkat 1, ada tulis U saja ya. U pangkat 2/2 pangkat 1. Nah, U pangkat setengah ini kan bisa di dalam akar U ini ya, pangkat setengah. Terus plus C. Nah, setelah selesai seperti ini tinggal kita masukkan kembali nilai U tadi berapa. Kita masukkan aja sini. 5/3 U-nya kita masukkan X kuadrat plus 10 ya. Terus akar X kuadrat plus 10 ditambah C ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Sudah kelar ini ya. Ini sudah kelar, ini jawaban. Jadi integral dari 5x akar x kuadrat plus 10 dx sama dengan 5/3 x kuadrat plus 10 akar x kuadrat plus 10 plus c. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian untuk soal yang berikutnya ya, soal yang kedua akan kita bahas juga soal yang kedua. Nah, mungkin di sebelah sini dulu ya. Nah, ini soal yang kedua ini akan kita bahas di sini dulu. Nah, soal yang kedua, kita perhatikan sini, kita tulis ulang ya. Integral dari 8x kuadrat kali x pangkat 3 min 4 pangkat 7 dx. Nah ya, nah kita lihat nih, pangkat yang ada dalam kurung, abaikan yang sini ya. Ada yang dalam kurung itu pangkat 3, sini pangkat 2. Nah, kalau seperti ini sama, kita bisa menggunakan teknik substitusi, yaitu dengan memisahkan. Kita misalkan yang ada di dalam kurung ini adalah sebagai huruf U ya. U berarti sama dengan X pangkat 3 min 4. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti kalau DU turunan dari U maka sama dengan 3X kuadrat. Nih kalau turunan bisa ya, ini 3-nya turun ke sini, ini kurang 1 pangkatnya. Ini diturunkan, habis tulis DX ini ya. Berarti kalau DX saja ya, ini sama dengan DU per 3x kuadrat. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa ya. Seperti tadi DU per ini ya. Ini DU per 3x kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya seperti langkah berikutnya tadi, berarti integral ini bisa kita tulis. Jadi sama dengan integral 8x kuadrat ya, yang dalam kurung diganti menjadi huruf U pangkat 7. DX-nya kita tulis DU per X pangkat 2 ya. Ingat, dx-nya kita sudah ganti du per ini ya, dx-nya ini ya. Jadi seperti itu. Ini bisa kita coret tentunya, kita coret x kuadratnya, sehingga yang tersisa apa? Integral dari 8 u pangkat 7 du. Nah, gitu ya. Integral dari 8 u pangkat 7 du. Nah, seperti ini kan mudah ya. Ini saya hapus yang sebelah sini ya, mudah-mudahan sudah dicatat. Jadi yang seperti ini kita lanjutkan saja. Jadi saya tulis ulang ya, integral dari 8 u pangkat 7 du. Ya, ini bisa kita tulis ulang karena ini konstanta, boleh kita taruh luar seperti ini. Berarti tinggal integral dari u pangkat 7 du. Nah, kita tahu bahwa integral dari u pangkat 7 du kan mudah ya. Sama dengan 8 yang ini kita tulis. Jadi integral ini kan sama dengan pangkatnya tambah 1 ya. Jadi 1 ya, ini pangkatnya kita tambah 1 u pangkat, nah ini kan 7 tambah 1 ya 8, terus ini apa? 1/8 ya gitu ya. Nah kan gitu ya. Terus plus C, nah 8 kali 1/8, jadi 8 habis ya. Jadi yang tersisa berapa? Yang tersisa u pangkat 8 plus C. Jadi seperti itu ya. Ya sorry, ini tadi ya,
DU per 3 X kuadrat. Nih sorry, ini ketinggalan tadi. Jadi sini 8/3 ya. Ini 8/3 ya. Setelah kita coret X-nya, jadi sehingga sini apa? 8/3. Nah, gini. 8/3 kita keluarkan sehingga di sini ya. Jadi 8/3 jadi seperti ini. Jadi masih 1/3 ya. Masih sepertiga di sini. Nah, masih 1/3. Jadi udah setelah selesai seperti ini kalian tinggal mengganti U-nya. Jadi 1/3 kita tulis ya. Ini kan 88 coret 1/3. U-nya ya, U-nya kita lihat tadi U-nya itu apa? X pangkat 3 min 4 ya. X pangkat 3 min 4 terus di sini pangkat 8 plus C. Ya udah, ini udah kelar nih. Ini udah jawabannya ya. Jadi seperti itu. Nah, saya rasa kalau untuk integral dengan teknik substitusi ini mudah ya. Mudah. Nah, jadi sangat mudah. Coba nanti kalian mencoba ya, kalian coba mengerjakan Bapak kasih di sini satu contoh soal, misalnya integral dari 4x kuadrat kali misalnya x pangkat 3 min 2 pangkat 6 dx. Tolong ini jadi bahan tugas ya, tolong dikerjakan, ini soal yang nomor 3 ini ya, dengan teknik substitusi. Nah, sekarang Bapak akan membahas pengintegralan menggunakan teknik parsial dengan formula integral dari U kali dV itu sama dengan U kali V dikurang integral U kali V kali DU ya. Teknik ini digunakan jika pangkat variabel X yang ada di luar kurung lebih besar dari variabel X yang ada di dalam kurung. Nah, minimal sama atau sama. Kalau misalnya ini kan pangkat 1, ini pangkat 1 sama ya. Atau yang di sini pangkatnya lebih besar daripada yang di dalam. Misalnya pangkat 2, sini pangkat 1. Jadi kita menggunakan teknik integral parsial. Nah, seperti apa caranya? Berarti kalau kita lihat dari sini, berarti ini kita ibaratkan sebagai U ya. Terus yang ada di sini ya, itu dV. Ini sebagai dV. Nah, jadi seperti itu ya. Berarti kita tahu bahwa nilai dari U itu adalah X, sedangkan nilai dari dV itu adalah X plus 3 pangkat 5 dx ya. Nah, karena di sini nanti kita perlukan U dan V, ya V-nya kan tidak ada, sedangkan yang ada dV. Maka untuk mencari V itu sama dengan integral dari dV, ya. Ini kalau kita integralkan jadi V, sehingga sama dengan integral dari sini, ya. Integral dari ini berarti 1/6 ya. Integral dari X plus 3 pangkat 5 dx itu berarti sama dengan 1/6, nah 1/6 tahu dari sini ya, ini tambah 1 ya. Ini tetap X plus 3 pangkat 6. Udah kelar ini ya, V-nya ini. Nah, V-nya karena nanti kita pakai V-nya di sini. V juga kita pakai. Terus DU turunan dari U. Kalau kita tahu U-nya ini, kalau kita turunkan ya, kalau U-nya itu sama dengan X, maka turunan dari U sama dengan turunan dari X. Udah, berarti DU sama dengan dx. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ya, baru kita masukkan ke sini. Nah, ya ini kita tulis ulang, integral dari X kali X plus 3 pangkat 5 dx itu sama dengan, ya, kita tulis U-nya berapa? U-nya adalah X, tulis X ya. dV-nya berapa? U dikali V ya, U dikali V jawabannya. V-nya mana? V-nya udah kita tulis tadi. 1/6 nih, V-nya udah dapat tadi. Ya, 1/6 kali X plus 3 pangkat 6. Nah, ini berarti ini U, ini V dikurang ya, kurang. V-nya mana? V-nya ini, kita tulis lagi 1/6 X plus 3 pangkat 6 ya. Ya, jadi seperti itu, X plus 3 pangkat 6. Terus kemudian DU, turunan dari U. Turunan DU sama dengan DX, tulis aja DX ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah semua seperti ini, ya ini kan ini, yang kurung ini kan integral. Ya, berarti kita tinggal menyelesaikan integral yang ada di sini. Yang di sini udah kelar ini, udah beres. Jadi saya tulis ulang ke sini ya, di sebelah sini. X kali 1/6 berarti X per 6, ya X per 6. Ini kita tulis ulang, jadi buka kurung X plus 3 pangkat 6 dikurang integral dari ini. Ya, integral dari ini berarti kita keluarkan saja 1/6-nya di sini, 1/6 keluar sini. Terus integral dari X plus 3 pangkat 6 dx. Nah, ini kita tinggal integralkan. Tulis saja ini X per 6 ini tulis lagi ya.
dikurang 1/6. 1/6 tulis. Nah, integral dari ini ya, dalam kurung ini berarti kan 1/7. 1/7 X plus 3 pangkat 7 ya. Nah gitu, baru plus C ya, plus C. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, kalian bisa kalikan aja langsung. X per 6 dikali X plus 3 pangkat 6. Ini kan min 1/42 kali X pangkat 3. Ini saya pecah saja biar ada yang sama dengan sebelah sini. Berarti pangkat 6. Berarti kan masih sini, masih 1X plus 3. Saya pecah aja. Ini hanya untuk penyederhanaan. Seperti ini ya. Setelah seperti ini, berarti ini kan ada yang kesamaan ini. Ya, ini sama dengan ini. Nah, ada X pangkat 3 pangkat 6. Ini X plus 3 pangkat 6. Nah, tapi di sini dan sini masih beda bawahnya ya. Penyebutnya masih beda. Maka kita samakan supaya nanti bisa kita sederhanakan. Berarti ini supaya sama, kalikan 7 yang bawah kali 7, atas juga kali 7. Jadi seperti ini ya. Ini saya hapus lagi yang sebelah sini ya, mudah-mudahan sudah dicatat. Saya hapus yang sebelah sini. Nah, jadinya apa? Jadinya 7X. Nah, ini saya tulis 7X. Ya, plus 7 kali 6 42 kali X plus 3 pangkat 6 dikurang 1/42 X plus 3 pangkat 6 kali X plus 3 plus C. Nah, ini bisa kita keluarkan nih ya. Kita keluarkan 1/42 X pangkat 6 kita keluarkan sebelah sini. Jadi 1/42 X tambah 3 pangkat 6 kita keluarkan nih. Ya, kita keluarkan berarti supaya jadi ini, berarti kalikan dengan 7X. Nah, gini. Jadi 1/42 kali 7X nanti ini dapatnya. Nah, sebelah sini. Terus yang ini ya, ini sudah kita keluarkan berarti kan kali 1 ya. Kali 1 karena perkalian sama aja, langsung berarti langsung kali sini. Ya. Langsung dikali sebelah sini. Dapatnya berapa? Ya, berarti dikurang karena ini tandanya minus ya. Nah, X plus 3 ya, gini plus C. Jadi itu ya. Nah, ini kalau kurungnya kita keluarkan berarti ini min X min 3. Jadi kalau kita tulis lagi 1/42 X plus 3 pangkat 6 berarti kali 7X min X min 3 plus C. Ya udah, 1/42 tulis berarti X plus 3 pangkat 6, 7 kurang ini berarti 6X ya, min 3 plus C ya. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Ini cara mengerjakan integral parsial ya. Nah, kalau tadi pengintegralan menggunakan teknik substitusi. Nah, pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas integral tentu ya. Integral tertentu ya, tertentu atau tentu ya. Nah, syaratnya kalau mempelajari ini kalian sudah mempelajari teknik-teknik atau cara pengintegralan tak tentu ya, supaya nanti ketika pengintegralan yang tentu ini kalian bisa mengerjakan atau bisa mudah memahami. Nah, saya rasa cukup sekian materi pada hari ini. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak video atau pembelajaran Bapak hari ini, silakan tulis nama di kolom komentar. Untuk absensi seperti biasa di grup WhatsApp. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.